Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Qala aidan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man kahabani kana ma'i fil jannah. Shadaqallahul azim wa shadaqal habibul karim wa nahnu dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar yang mulia ini, Al-Fakir berwasiat khususnya untuk Al-Fakir pribadi umum jamaah sekalian. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah, dalam arti melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah yang kita sukai maupun yang kita tidak sukai. Selama itu perintah Allah, maka penuhlah kita dengan kesungguh-sungguhan, konsisten dalam melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kita berusaha sekuat tenaga dengan penuh kesungguh-sungguhan dalam melaksanakan, menjauhi seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita sukai, apalagi yang tidak kita sukai. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang alhamdulillah sampai dengan siang hari ini Allah masih memberikan berbagai nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat wal afiat, sehingga dengan seluruh rangkaian nikmat yang Allah berikan kepada kita, alhamdulillah kita mampu melangkahkan kaki kita ke tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan perintah Allah, yakni salat Jumat secara berjamaah. Semoga langkah kita, niat kita senantiasa dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Tak lupa salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada junjungan alam, penegak keadilan, pembawa risalah kebenaran, habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan seluruh para pengikutnya. Kita berdoa kepada Allah agar di mana tidak ada pertolongan siapapun, kita mendapatkan syafaat uzmanya daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari berganti hari, minggu berlalu, bulan berjalan, tahun pun bersedia berganti. Kita tidak terasa Rabiul Awal telah meninggalkan kita kembali. Tapi apa yang telah kita dapat dari cerita Rabiul Awal, dari sejarah Rabiul Awal, perjumpaan kita dengan bulan Rabiul Awal? Sudahkah ada satu titik temu hati, kalbu kita, jasad kita, bahkan ruh kita, pandangan kita, pemahaman kita dengan Rabiul Awal? Apakah sudah kita bersambung dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rabiul Awal beberapa hari yang lalu, 5 hari yang lalu telah berpisah dengan kita, tetapi jejak-jejaknya, sejarahnya, perintahnya dan Allah Subhanahu wa taala yang laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah tidak akan pernah pudar, tidak akan pernah hilang, bahkan tidak akan pernah terlepas daripada hati-hati kita, yang notabene kita mengaku bahwa kita umat baginda Nabi Muhammad SAW, umat yang ingin mencintai Nabi dan ingin dicintai oleh Nabi. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di waktu yang singkat ini, apakah hanya ingin menarik satu tema, yaitu marilah kita istiqomah. Apa yang harus kita istiqomahkan? Pertemuan yang singkat ini ada 3 poin yang Al-Fakir ingin ambil. Yang pertama, mari kita sama-sama untuk senantiasa sekuat tenaga, bukan sekemampuan kita, tapi harus kita usahakan dan kita jadikan ini kemampuan kita. Apapun yang terjadi, berusaha sekuat tenaga untuk senantiasa istiqomah menjaga peninggalannya baginda Nabi Muhammad SAW, yakni salat berjamaah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa salat ini menjadi penting? Karena baginda Nabi Muhammad SAW ketika menerima salat ini, bukan hanya jasad dan ruhnya, tetapi seluruh yang ada di jasad Rasulullah semuanya diangkat oleh Allah dan berjumpa dengan Allah untuk menerima salat ini. Oleh karena ini, begitu luar biasanya untuk kita yang mengaku bahwa kita umat baginda Nabi Muhammad. Andai kata sampai dengan saat ini kita masih melaksanakan salat asal-asalan, maka mulai saat ini mari kita berubah. Jangan laksanakan salat secara asal-asalan. Apalagi kita senang melaksanakan salat di rumah. Nauzubillah summa nauzubillah. Tidak ada contoh dari baginda Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari di waktu yang singkat ini kita datangi masjid-masjid kita dengan melangkahkan kaki kita datang ke masjid. Yang ada di Anas silakan datang ke Masjid Anas, yang ada di musola silakan datang ke musola. Langkahkan kaki kita semuanya sampai ke masjid. Marilah kita sama sholat di belakang imam. Hadirin yang dimuliakan Subhanahu wa taala, datangilah tempat-tempat ibadah itu 5 menit sebelum azan dikumandangkan. Kita menunggu azan. Itu perintah, sesungguhnya itu yang harus kita lakukan. Kenapa? Ada satu kisah begitu. Banyak perbincangan, saya sudah sholat Ustaz, tapi saya tetap susah. Saya sudah sholat Ustaz, tapi keluarga saya tetap susah, kehidupan saya tetap susah, bisnis saya tetap susah. Semuanya serba susah. Kenapa? Karena sholat Bapak, sholat kita tidak sesuai yang Allah perintahkan. Apa yang Allah perintahkan? Inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Kalau kita sudah melaksanakan sholat, harusnya mulut kita, hati kita, af'al arkan kita itu mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Mulut, hati-hati mulut. Kita takut ghibah. Kenapa? Karena kita sudah sholat. Kita takut berbuat keji. Kenapa? Karena kita sudah sholat. Takut hati kita, takut ucapan kita, takut mulut kita menyakiti istri kita, anak-anak kita. Kenapa? Karena kita sudah sholat.
Nah, ini yang harus kita timbulkan. Dan mudah-mudahan kalau ini yang sudah kita lakukan, insya Allah Pak, kehidupan kita insya Allah akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Permasalahannya, maukah kita merubah? Karena Allah tidak akan merubah kita. Kata Allah, innallaha la yaghfiru ma biqawmin hatta. Allah tidak akan merubah suatu kaum kecuali kaum itu akan merubahnya dengan dirinya sendiri. Oleh karena itu, marilah kita jaga sholat berjamaah kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai suatu hari kita datang ke masjid ini bukan jalan kaki, Pak. Karena pada suatu hari kita yang hadir sekarang, kita sama-sama sholat Jumat, suatu hari nanti kita akan hadir datang ke Masjid Anas ini bukan jalan kaki, sholatnya di belakang imam, bukan. Tetapi pada suatu hari kita akan datang ke masjid ini, datangnya digotong oleh sahabat kita, dan kita bukan masalahnya bukan sholat di belakang imam, tetapi kita sholatnya disolatin di depan imam. Enggak masalah Pak, kita nanti suatu hari pun kita akan wafat dan sholat datangnya ke masjid kita juga digotong oleh sahabat-sahabat kita, kita sholatnya di depan, disolatin bukan sesolat. Tetapi setidak-tidaknya ketika imam sholat jenazah itu bilang fashhadu ala janazah ala khair, maka semua jamaah yang hadir di tempat itu dia mengatakan khair. Khairnya bukan dusta, khairnya bukan ikut-ikutan, tapi alul khairnya saya tahu Fulan bin Fulan bahwa dia adalah orang yang bertakwa, dia orang yang soleh, dia orang yang istiqomah beribadah, dia menjadi jamaah masjid Anas yang senantiasa hadir setiap sholatnya. Jadi fashhadu alal khair itu semua jamaah bilang khair, dan khairnya menjadi saya saksi, ya Allah, saya menyaksikan dan saya menjadi saksi dunia dan akhirat bahwa Fulan bin Fulan yang telah wafat itu adalah betul-betul hambamu, betul-betul umat Nabi Muhammad yang memang dimuliakan dan dia mulia di hadapanmu, ya Allah, dan saya menjadi saksinya. Kalau itu yang terjadi, 40 orang yang menyolatkan dan dia menjadikan saksi dan yakin dia menjadi orang yang baik, maka kita menjadi ahlul jannah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua adalah mari kita senantiasa menjaga sholawat. Kenapa ya harus sholawat yang kita jaga? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ketika memerintahkan sholat kepada hamba-hambanya, kepada baginda Nabi Muhammad, Allah tidak. Sedekah Allah juga tidak, zakat Allah juga tidak. Ketika kita memerintahkan, Allah memerintahkan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita semuanya, kepada Rasulullah untuk sholawat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan contoh terlebih dahulu membaca sholawat kepada baginda Nabi. Berarti sholawat ini tingkatannya luar biasa. Kita notabene yang mencintai baginda Nabi, jangan sampai setiap hari paling sedikit satu saja, satu kali saja membaca sholawat. Masa kita tidak mampu? Ya setidak-tidaknya 10 saja. Atau berapa kemampuannya? Kenapa? Karena membaca sholawat itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu kali saja dibalasnya dengan 10 kali oleh baginda Nabi. Bahkan dikatakan ada yang 40 kali akan mendapatkan surganya Allah. Bahkan yang ribuan. Bahkan ada satu kisah, nanti lain kali Bapak silakan lihat di fadilah-fadilah sholawat. Ada orang yang wafat, ada yang langsung masuk surga. Banyak cerita-ceritanya. Karena kalau disampaikan di khutbah ini nggak sampai waktunya. Tapi insya Allah bersolawatlah, mari bersolawat. Setidak-tidaknya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Terserah Pak, mau pakai Sayyidina silakan, mau tidak juga silakan. Gak perlu kita bahas seperti ini. Kenapa? Ini pembahasannya cukup panjang dan harus ilmu, yang disiplin ilmunya harus definisinya kuat. Ya di antara kita, ayolah kita amalkan. Terlepas daripada bid'ah tidak bid'ah. Yang penting kita Allahumma sholli ala Muhammad silakan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad silakan. Ada juga yang panjang lagi silakan. Sholawat luar biasa. Amalkan insyaallah. Fadilah-fadilnya luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena insya Allah dengan fadilah-fadilah sholawat itu kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala segala urusannya. Bahkan doa kita pun tidak akan sampai ke langit kalau kita tidak bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan Allah sendiri, laulaka ya Muhammad, andai kata bukan karena engkau tidak akan kuciptakan dunia dan isinya. Berarti Nabi Muhammad luar biasa. Hadirnya di Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu yang singkat ini, yang terakhir apa?
jaga istiqomah kita senantiasa membaca Al-Quran. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Pelajari dan ajarkan Al-Quran ini. Kenapa? Wajib hukumnya thalabul ilmi wal muslimin wal muslimat. Wajib hukumnya orang Islam laki-laki dan perempuan menuntut ilmu Al-Quran. Jangan sampai hadirin, andai kata umpama misalnya yang hadir di pagi hari ini menjelang siang ini, yang Jumatan notabene masih ada yang tidak bisa membaca Al-Quran. Masya Allah, Pak, ayo cari guru Al-Quran. Bisa bukan wajib hukumnya, tetapi belajar wajib hukumnya. Bapak sudah belajar nggak bisa-bisa Ustadz, nggak masalah. Tapi kalau nggak bisa-bisa nggak belajar, ini masalah. Ada juga saya sudah bisa Ustadz membaca Al-Quran, berarti sudah lancar. Silakan cari muridnya, istrinya, putranya, atau sahabatnya. Cari. Kenapa? Karena khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Karena harus belajar dan diajarkan. Kenapa? Supaya nanti ila yaumil qiyamah apa yang kita sampaikan, ilmu yang kita miliki ketika kita wafat sesuai dengan hadis Nabi, idza matabnu adam inqata'a. Jadi salah satunya ilmu yang bermanfaat itulah yang akan membawa kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 3 poin itu mari kita sama-sama kita jaga, kita niatkan. Mulai dari pulang dari tempat ini sampai kita ke rumah. Mari kita lihat keluarga kita, karena kewajiban untuk kita semua adalah ku anfusakum wa alaikum nar. Jaga diri kita, jaga diri kalian, jaga keluarga kalian daripada siksa api neraka. Nah, siksa api neraka itu maknanya susah. Kesusahan, susah di dunia, susah mencari rezeki, susah mengerjakan suatu perbuatan, susah mendidik anak, susah mendidik istri, susah mencari nafkah, susah mencari kerja, susah beribadah. Oleh karena itu mari kita sama-sama berdoa kepada Allah agar kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita semua sekarang hari ini kenapa kita bisa datang ke Masjid Anas, bukan karena kita kuat, bukan karena kita sehat, bukan karena kita tahu, bukan karena kita pintar, tetapi Allah memberikan izin kepada kita dan kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Pak, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Kita mohon kepada Allah agar kita istiqomah senantiasa bisa sholat berjamaah, istiqomah untuk senantiasa bisa sedekah, istiqomah untuk senantiasa menjadi suami-suami yang baik. Enggak pantas lagi orang yang notabene sholat berjamaah tapi ucapannya kasar kepada istri dan anaknya. Enggak pantas lagi orang-orang yang senantiasa mengkaji fikih, mengkaji ilmu Quran, mengkaji tafsir, mengkaji yang lainnya, tetapi pembicaraannya senantiasa menyinggung perasaan orang lain. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marah boleh, tapi di titik-titik tertentu. Tapi pemarah juga enggak boleh. Oleh karena itu, mari kita kembali kepada Al-Quran. Mari kita jalankan sholat berjamaah. Kita jaga sholawat kita. Kita juga bacaan Al-Quran kita. Karena insya Allah Al-Quran kelak ila yaumil qiyamah, di mana tidak ada pertolongan siapa, Al-Quran pun akan memberikan syafaat kepada pembacanya. Hadirin yang dimuliakan Subhanahu wa taala. Yang terakhir, mari kita mohon kepada Allah, apa yang kita sampaikan, apa yang kita dengar, apa yang saya sampaikan itu mampu kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innas sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم افتح لنا باب الخير وباب البركة وباب النعمة وباب الصحة وباب القوة وباب السلامة وباب العافية وباب الرزق وباب الجنة من كل بلاء الدنيا ومن كل بلاء الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله يأمرون بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهون عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر وأقيموا الصلاة. الله أكبر.